kalau ternak-ternak ini milikku, maka aku yang bertanggung jawab keselamatannya, kata Abdul Muthalib. Tetapi Baitullah itu miliknya Allah, biar Allah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan Baitullah. Loh, itu jawabannya. Baitullah itu miliknya Allah, biar Allah yang menjaganya. Maka kita harus merasa menjadi miliknya Allah itu loh, Mas. Jadi kalau Mas Fatih dalam keadaan kepepet, dalam keadaan situasi yang sangat sulit, itu kudus paham sangkan paraning dumadi, innalillahi, kita itu miliknya Allah, dan Allah pasti akan menjaga yang dia miliki, ya kan. Kalau para ulama ya Mas Fatih ya, sampai nek ora khusyuk di bacaan sholat, minimal tuh khusyuk di di 3 tempat. Salah satunya ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita jumpa di ngaji kisah Sufi. Ya. Ada kisah apa hari ini? Ya, ini mumpung awal-awal maulid ya. Ini kan awal-awal maulid ya. Kita sering dengar kan Mas Fatih, Kanjeng Nabi lahirnya ono ing Mekah 12 mulut tahun gajah. Nah, saya mau cerita tentang kisah tentara gajah itu, yang melatar belakangi sehingga disebut tahun gajah itu ya. Ini tentaranya ceritanya sangat unik ya, karena ini nanti menjadi semacam pelajaran bagi kita. Kalau pas kita dalam keadaan kepepet, apa yang harus kita lakukan? Oh gitu. Iya. Jadi kalau Mas Fatih dalam keadaan kepepet, maju mundur serba salah lah. Nah, kalau secara psikologis serba salah lah. Secara nalar logika itu maju ya nggak bisa, milih atau buah si malakama. Nah, pada saat seperti itu maju mundur kena. Pada saat seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti hikmahnya di situ. Jadi di tahun itu ya, ada yang menyebut tahun itu atau beberapa tahun sebelumnya. Yang jelas peristiwa itu menjadi memori yang sangat berkesan bagi orang-orang Mekah saat itu. Sehingga kurun itu disebut sebagai kurun gajah, kurun tahun gajah. Jadi ada seorang raja atau gubernur ya, lebih tepatnya mungkin gubernur di Yaman ya. Dia ingin, karena Mary namanya, iri sama mengapa di Mekah atau di Ka'bah itu kok setiap tahun kan ada haji ya. Jadi haji dulu itu sudah ada. Jadi haji itu sebelum peradaban Islam itu sudah ada, Mas. Haji itu. Cuma Nabi Muhammad itu sudah ada. Haji sudah zaman Ibrahim itu sudah ada haji. Nah, kenapa kok yang kalau haji kok ke situ ya, kok ke Ka'bah? Maka Abrah itu iri. Nah, dia lalu membuat semacam kuil gitu, yang kuilnya itu jauh lebih indah daripada Ka'bah lah. Ka'bah kan cuma bangunan sederhana gitu. Nah, tapi dia buat kuil yang pokoknya dari sisi materialnya itu Ka'bah nggak ada apa-apanya dari sisi materi. Mekah kuil ini lebih mudah kuil itu gitu. Harapannya kan kalau sekarang biar jadi tempat wisata tuh. Karena di benaknya Bro kan mereka haji itu berwisata, berkunjung di sana. Ya, berkunjung berwisata gitu. Di benaknya Abraha. Padahal kan haji itu kan bukan wisata. Haji itu kan perjalanan spiritual. Walaupun banyak yang merasakan sebagai wisata, tapi itu hakikatnya kan nggak begitu. Nah, tapi setelah Abraha itu membangun kuil yang begitu megah, ternyata orang tetap di Mekah nggak mampir ke Yaman juga gitu. Kan harapannya kalau mereka ke Yaman, akhirnya nanti lambat laun kan Mekah bisa dikalahkan secara jumlah pengunjung. Nah, lalu karena tidak juga bisa menyaingi Ka'bah, akhirnya dia mengambil satu pilihan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Abraha ini datang ke Mekah. Dalam sebuah riwayat itu ada yang bilang 60.000 tentara. Kalau bener, kalau kisah riwayat ini bener ya, banyak banget loh Mas zaman itu ya, 60.000 tentara. Wong kita bayangkan aja perang Badar itu 1.000 lawan 3.300 ya, 3.013 tentara itu sudah perang, sudah disebut perang. Jadi kalau riwayat ini benar 60.000 ya luar biasa. Walaupun ada yang bilang puluhan ribu.
Tapi itu nggak penting, yang jelas banyak lah. Jadi dalam benaknya Abraha saat itu, dia bilang sama tentaranya, langsung bawa tentara yang banyak dengan pasukan paling bagus, biar di sana nggak ngelawan. Nah. Kan kalau sudah jelas kalah kan nggak ngelawan. Kalau tentaranya seimbang kan wis isih wani gitu. Kan masih berani ya Mas ya. Yeah. Makanya terus membawa sudah pasukan yang berkuda yang luar biasa dan ada pasukan bergajah. Nah, itu kan disebut pasukan gajah. Karena pemimpinnya dan wakil-wakil panglimanya itu bawa gajah, menunggangnya gagah. Jadi di benaknya Abraha itu pengen nanti biar kita nggak usah perang, sekalian tentaranya besar biar nggak berani gitu, biar nggak usah perang. Yeah. Datanglah mereka ke Ka'bah dengan sudah yakin sebenarnya, sudah yakin mereka tidak mungkin melawan. Sampai di perbatasan di kampung mau ke Mekah itu mereka membuat tenda. Jadi Abraha itu membuat tenda. Dan semua kan kalau orang Mekah itu naik angon atau menggembala itu kan di luar-luar gitu. Yeah. Di bawah kan cari rumput kan, cari rumput yang paling banyak padang rumput yang mana kan di luar-luar kota kan. Jadi dulu para peternak kan mungkin nggak semodern sekarang. Jadi dulu kalau ternak ya dingon, ya betul-betul digembala gitu. Yeah. Nah digembala di luar kan banyak gembala, banyak onta, banyak kambing. Nah itu disita sama Abraha. Jadi ternaknya orang Mekah yang digembala di luar kota itu disita oleh Abraha dengan harapan nanti bisa jadi untuk diganti itu itu ya. Sudah nanti kalau kamu nggak usah perang sama saya, nanti ini tak balik saya kembalikan gitu. Jaminan jaminan bahwa dia menyerah, kalau kamu menyerah nanti tak serahin ini ternakmu gitu. Nah benar. Nah waktu itu yang jadi sesepuh ya kalau modern kita sebut wali kota lah ya, biar ini gampang dipahami ya sebut wali kota aja ya, walaupun nggak wali kota loh ya, tapi kita sebut aja gitu. Yang jadi sesepuhnya itu Abdul Muthalib, kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah ini bin Abdul Muthalib ini waktu itu yang jadi sesepuhnya atau walinya kota Mekah. Nah lalu Abraha memanggil panglimanya, tolong carikan orang yang paling dihormati di Mekah, suruh menghadap saya. Jadi mau diajak itu tadi sebenarnya mau ya dikompromi dengan ancaman. Ya sebenarnya itu bukan diajak diskusi ya ditekan sebenarnya ya. Ya orang diplomasi kan kadang-kadang begitu. Ditekan gitu biar nggak berani. Nah lalu panglima tadi benar, akhirnya ketemu Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib menghadap Abraha. Nah tentu ketika mau menghadap Abraha itu Abdul Muthalib itu ya ketika melihat tentaranya Abraha itu demikian banyaknya peralatannya. Karena waktu itu loh Mas Fatih ya, zaman itu Mekah itu di daerah Mekah itu belum ada negara seperti negara di Yaman, di Arab yang lain, misalnya Yunani, Romawi, terus Yaman atau Abyssinia ya. Itu kan sudah model perang, sudah punya tentara khusus. Di Mekah itu nggak ada. Jadi kalau di Mekah itu perang, itu belum punya tentara khusus perang, itu nggak ada Mas. Nggak profesional lah gitu. Jadi kalau mau perang ya nampi diumumkan gitu. Siapa yang mau perang, yang nganggur. Gampangnya kalau suatu negara nggak punya tentara, nggak punya tentaranya ya. Iya, belum ada waktu itu, belum sebagus itu peradabannya. Di Mekah sendiri itu. Makanya sampai awal-awal Rasulullah di Madinah kan masih begitu. Kalau perang kan siapa yang sanggup perang kan. Jadi bukan terus ada tentaranya kayak sekarang yang tentara yang sudah profesional memang dari awal berprofesi tentara gitu, enggak. Nah padahal tentaranya Abraha ini sudah satu banyak, dua peralatannya ya bumi langit lah kalau dibandingkan dengan ini ya, dengan tentaranya, dengan orang Mekah itu. Sudah lebih banyak, lebih modern, jumlahnya lebih banyak, lebih modern. Maka waktu itu Abdul Muthalib kan ngitung Mas, ini kok tentara kok sebanyak ini. Ya sampai bayangke lah itu. Misalnya kalau menurut riwayat itu jumlah orang, misalnya perang waktu itu ya, perang itu jumlah orang yang bisa dikumpulkan di Mekah itu paling ratusan. Mentoknya ribuan Mas.
Jadi misalnya kita buat 1.000 lah, lawan 60.000 biar caranya. Ya, iya kan itu. Nah itulah yang disebut kepepet itu, Mas. Ya ini dalam situasi di mana Abdul Muthalib harus bukan hanya menggunakan logika, tetapi juga harus menggunakan kebijaksanaan terdalam. Nah itu loh Mas. Ini kepepetnya itu di situ. Maka Abdul Muthalib, ya mungkin beliau melakukan kontemplasi atau perenungan atau apa ya. Akhirnya Abdul Muthalib datang menemui Abroha. Abroha itu Mas, ketika melihat Abdul Muthalib itu getar hati ini. Hati Abroha? Iya, Abroha itu ketakutan, bukan takut ya, segan gitu loh sama Abdul Muthalib sebenarnya. Karena Abdul Muthalib itu kan memiliki kewibawaan luar biasa, Abdul Muthalib itu. Sehingga Abroha itu saking segannya sama Abdul Muthalib, kan di tendanya itu kan dia ke singgasana, di singgasana gitu, di kursi yang tinggi gitu ya. Itu dia langsung turun duduk di lantai sama Abdul Muthalib. Saking segannya. Itu karena auranya atau wibawanya Abdul Muthalib itu luar biasa. Lalu ya singkat cerita, Abroha lalu nanya kepada Abdul Muthalib, menjelaskan apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan. Intinya menyerah saja. Kalau nggak menyerah, jadi saya kasih 2 pilihan, ya 2 pilihan. Perang, tapi ontamu nggak tak balik ke, kamu jelas kalah. Atau ontamu nggak tak balik, ontamu saya kembalikan, kamu serahkan Ka'bah kepada saya. Gitu. Nah itu pilihannya. Ya secara logika saat itu ya mau perang mau nggak perang ya tetap kalah sih. Nah ya itu kan dalam keadaan kepepet. Nah jawaban Abdul Muthalib itu nggak diduga sama Abroha. Jawabannya gini Mas, saya memilih onta saya saja. Nek Ka'bah sakarepmu gitu kira-kira ya. Jadi saya memilih onta hewan ternak kami. Ya rampasannya tadi. Ya tadi yang disita tadi, yang dirampas tadi dikembalikan aja. Nek Ka'bah terserah sampean mau diapakan. Abroha malah marah Mas. Padahal itu kan karepe nih. Itu kan sebenarnya kehendaknya Abroha kan. Menyerah itu. Tapi Abroha itu jadi kecewa sama Abdul Muthalib gitu. Karena kan dari awal dia sudah segan kan. Abroha itu sudah membayangkan orang ini nggak mungkin mau ngalah gitu. Ini orang ini pasti akan berjuang sama titik darah penghabisan ini. Orang ini tuh gitu. Lah bareng jawab gitu Abrohanya yang kecewa. Abrohanya yang kecewa. Yuk malah gitu. Dia langsung naik ke singgasana Mas, nggak jadi duduk di bawah. Awalnya dia menghormati dan mungkin ya nggak tahu itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi seandainya Abdul Muthalib ngajak perang itu ya, tentu kita nggak tahu ya. Tapi itulah ijtihad Abdul Muthalib. Akhirnya Abroha sambil marah itu, pemimpin kok kayak gitu, kira-kira begitu ya. Terus kenapa sih kok kamu gitu aja, kok malah kenapa yang kamu pilih hewan ternakmu, sedangkan itu katanya rumah Tuhan, nggak kamu pilih kata Abroha itu kan Nyon Sewu kan orang beragama gitu. Nah kan gitu ya. Lalu Abdul Muthalib jawabnya gini, nah ini jawaban yang bisa jadi pelajaran bagi kita. Tentu tindakannya bisa beda ya Mas ya, tetapi hatinya sama. Maksudnya mencerna batiniahnya kan harus sama. Begini Mas Wati jawabannya. Kalau ternak-ternak ini milikku, maka aku yang bertanggung jawab keselamatannya, kata Abdul Muthalib. Tetapi Baitullah itu miliknya Allah. Biar Allah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan Baitullah. Loh, itu jawabannya. Itu ketoke melempem. Ya kan ketoke ya, secara fisik kan nggak bani. Tapi secara batinnya itu luar biasa. Oh, itu kepasrahan total kepada Allah. Itu jawabannya. Makanya Abraham malah marah itu. Oh, dia kaget karena jawaban itu nggak bisa dia sangkal, Mas. Karena Abraham juga orang beragama gitu. Nah, sehingga itu Abraham marah besar sama Abdul Muthalib, langsung sudah kembalikan harta bendanya itu, ternak-ternaknya. Kita hancurkan Ka'bah katanya. Itu Abraham itu. Padahal mikirnya Abraham sebenarnya nggak sampai segitu, tapi dia marah karena jawaban. Nah, tapi terus kita tahu apa cerita selanjutnya. Lalu Abraham mau menyerang Ka'bah, gajahnya itu nggak mau maju, Mas. Oh gitu. Jadi gajahnya Abraham itu mau maju nggak bisa, nggak mau balik gitu. Mau maju balik lagi sampai dipukul sampai berdarah-darah Abraham ini. Sampai akhirnya Abraham itu mau nyerang Ka'bah tanpa gajahnya, karena gajahnya nggak mau. Tapi baru maju ternyata ada gemuruh
Ya kalau disebut dalam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim thayran ababil itu burung ababil kalau kita nyebut berbondong-bondong. Hewan itu memang gitu Mas, hewan-hewan tertentu itu punya telinga yang bisa mendengar sebelum orang mendengar. Misalnya di gunung-gunung, lereng-lereng gunung kalau mau meletus kan hewan-hewan udah tahu kan? Iya, turun dulu. Udah turun dulu, udah tahu dia mendengar suara gemuruh di bawah itu udah dengar. Iya. Terus suhu berubah itu 0,0 sekian derajat Celcius mereka sudah paham. Nah, kalau manusia nggak denger itu. Makanya sebenarnya itu gajah itu sudah denger gemuruhnya ababil itu Mas sebenarnya. Di sana itu ada musuh, ada getaran kepakan ribuan atau jutaan burung itu, bro. Makanya gajahnya nggak berani. Nah itu keterbatasan indera manusia Mas. Jadi jangan kira yang nggak kita dengar itu nggak ada. Jadi manusia itu kan hanya bisa dengar 20 sampai 20 ribu hertz kan. Di bawah itu nggak bisa dengar, di atas itu nggak bisa dengar. Mata juga sama, hanya gelombang cahaya yang bisa kita lihat itu hanya terbatas. Makanya ada hewan-hewan tertentu itu melihat sesuatu yang kita sendiri nggak lihat gitu ya. Nah jadi saat itu terjadilah keajaiban itu. Nah keajaiban di mana waktu Abdul Muthalib mau menyerang Ka'bah, Allah lalu mengirimkan thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya tentara Abrah itu terserang, kalau para sejarawan nyebutnya sakit ini loh Mas. Yang sakit saraf yang tangannya sampai lepra. Iya, itu kan begitu kalau sejarahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke hikmahnya tadi. Ya tentu kita pernah mengalami sebuah situasi Mas Fatih ya. Mungkin Mas Fatih juga pernah ya. Saya yakin semua orang itu pernah mengalami jalan buntu. Nah, pada saat seperti itu apa? Ya kita ambil hikmah apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib tadi, bahwa Baitullah itu miliknya Allah, biar Allah yang menjaganya. Maka kita harus merasa menjadi miliknya Allah itu loh Mas. Jadi kalau Mas Fatih dalam keadaan kepepet, dalam keadaan situasi yang sangat sulit, itu kudu paham sangkan paraning dumadi inna lillahi, kita itu miliknya Allah, dan Allah pasti akan menjaga yang dia miliki ya kan. Mas Fatih punya HP dijaga nggak? Ya, dijaga. Mas Fatih punya kekasih dijaga nggak? Misalnya Mas. Ya dijaga. Ya, misal ini loh. Kan soalnya belum itu. Makanya saya buat misal. Nah, saya punya istri, punya anak, saya jaga. Dan Allah juga akan menjaga apa yang dia miliki, karena Allah itu Malik, dia sang pemilik. Ya semua itu dimiliki Allah. Allah kan Maliki Yaumiddin, Allah itu Maha Pemilik. Nah, jadi dalam keadaan kepepet, perdalam kesadaran itu Mas. Kesadaran bahwa kita ini miliknya Allah dan akan dijaga oleh Allah. Ya pokoknya mulai dari jenengan ya Allah gitu. Nah, itu yang dijawab oleh Abdul Muthalib. Nah, pada saat seperti itu malah kadang-kadang Mas Fatih, kalau dalam ayat Al-Qur'an itu yang sudah populer ya, mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan jalan keluar dan rezeki yang enggak diduga-duga. Itu syaratnya mayyataqillaha. Mayyataqillaha itu sebenarnya makna terdalamnya itu kesadaran akan Allah. Dan lebih dalam lagi kesadaran bahwa kita ini miliknya Allah. Maka Mas Fatih ya, kalau pas sholat itu kan, sholat itu kan ini kan bacaan, kalau para ulama ya Mas Fatih ya, sampai nek ora khusyuk di bacaan sholat, minimal tuh khusyuk di 3 tempat. Salah satunya ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini wajah itu begini Mas. Wajah itu workshop ego. Ego paling depan itu workshop. Ya, ego workshop paling depan dari ego kita itu wajah. Makanya orang kalau marah kelihatannya ya di wajah. Takut kelihatannya di wajah. Paling banyak loh ya. Bukan yang lain ya juga ikut takut, tapi yang paling kelihatan di wajah. Makanya kan ada ilmu membaca wajah. Membaca arat wajah, membaca gerak mata. Ya, gerak mata kan maksudnya kan kalau belajar kan, kalau orangnya begini nih. Jadi memang kelihatan di wajah itu. Maka ketika orang menyebut ini wajah itu sebenarnya aku
pasrahkan ego saya ini itu loh Mas. Jadi nek manane itu gitu. Yeah. Wajah ini kan aku hadapkan, bukan hanya hadapkan sebenarnya. Karena wajah itu wakil ego. Itu kayak Mas Fatih ngadep Bapak ketika Mas Fatih kepepet lalu menghadap seorang ya misalnya Bapak lah. Pun Pak kulon derek jenengan itu. Jadi kayak begitu sebenarnya. Dan itu kan bukan hanya Bapak. Iya. Oh ini itu gitu. sang pencipta yang memiliki Mas Fatih. Kalau bukan hanya sekedar kalau apa itu film Avenger yang tek gitu hancur. Oh, Milestone. Oh, siapa? Iya itu loh Thanos. Itu bukan hanya itu loh bahkan. Nah, itu kita melihat itu aja luar biasa ya. Seandainya ada batu ajaib. Jentikin jari hilang semua. Wah, balik tinggal balik lagi. Dan ini lebih dari itu. Jadi ketika kita bilang ini wajhatu wajhiya, aku wajahkan, maksudnya aku pasrahkan ego saya ini, itu maknanya gitu kan, kita ini aku terus Mas. Iya. Iki wakku ini punyaku, aku harus begini, semua itu larutkan di hadapan Allah itu. Jadi nek pas kepepet itu jangan larut di dalam ego, semakin kepepet, semakin ke ego, semakin putus asa. Iya kan? Iya. Jadi kalau orang kepepet, dalam keadaan kepepet kesulitan, malah dia harus wong ora iso kok harus lho. Nah, itu kan melindungi apa yang diinginkan. Iya, kan makin padat nanti Mas. Kan karena dia ingin melindungi yang dia miliki. Misalnya tadi Abdul Muthalib pakai ego, dia melindungi apa yang seandainya dia merasa memiliki Ka'bah kan mungkin akan makin padat gitu kan, egonya itu. Maka ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda kuwi. Aku hadapkan kepada yang menggambarkan langit dan bumi. Itu loh. Itu kan luar biasa. Ya tadi itu. Nonton film Thanos saja itu sudah nah itu luar biasa. Padahal itu kan hanya misalnya kalau film itu kan hanya hancur tapi kan tetap ada sisanya. Padahal Allah itu yang menciptakan fataras samawati, yang menciptakan dari enggak ada jadi ada. Kalau Thanos kan hanya mengubah jadi ada, jadi kan gitu aja kan, dari bertransformasi dari makhluk lain atau benda lain. Jadi ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifam musliman loh. Musliman itu guys wis pasrah Mas, muslim itu kan berserah diri itu. Nah itu dalam keadaan kepepet. Makanya pas sholat itu kalau Mas Fatih punya masalah apapun, sebenarnya jalan penyelesaiannya itu ya sholat itu. Ya penyelesaiannya pripun ya pasrah mbek sing duwe to ya. Kembali sama yang penciptanya. Iya, kembali kepada yang menciptakan. Yang menciptakan kan akan menjaga seperti apa kata Abdul Muthalib tadi. Ka'bah ini miliknya Allah dan yang memiliki akan menjaga yang dimiliki. Ya toh? Kita ini miliknya Allah, maka Allah yang akan menjaga kita gitu loh. Terus nanti untuk menguatkan agar ego kita itu betul-betul mau pasrah, biar ego kita itu betul-betul menyadari tentang keterbatasannya gitu. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan gitu kan. Itu kan dalam bacaan iftitah itu kan begitu. Iftitah itu bukan hanya kan di mana ini pembuka sholat ya. Enggak, pembuka kolbu. Oh, pembuka hati. Iya, pembuka hati iftitah itu. Jadi bukan hanya ini doa pembuka sholat, ya lebih dibuka takbiratul ihram sebenarnya. Kalau dimaknani sholat lah ya. Kan dibukanya takbiratul ihram. Iya, awal kan bacaan takbir sama gerakannya. Iya, itu kan kalau lebih awalnya kan malah niat. Iya. Tapi mengapa disebut iftitah? Jadi iftitah itu sebenarnya pembuka kolbu. Nah, pembuka kolbu itu gitu, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan itu tadi. Sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah jalan satu-satunya atau disebut siratal mustaqim pada saat orang mengalami jalan buntu. Tapi paling indah itu gini loh, nggak usah menunggu jalan buntu sampai sadar bahwa kita nggak berdaya gitu loh. Kan kita itu disadarkan seringkali perlu diuji untuk menyadarkan bahwa kita nggak berdaya gitu. Padahal sebenarnya memang nggak berdaya gitu. Aslinya nggak berdaya. Ya aslinya ya nggak berdaya, sudah ini harusnya sudah sadar sejak awalnya. Makanya setiap sholat ya, terutama sholat sunnah lah ya.
Jadi kalau Mas Fatih itu pas sholat sunnah itu pas sholat sendirian maksudnya. Iya. Kalau pas di masjid ya ikut imam kan gitu ya. Kalau di masjid itu kan yang lebih penting kan keserasian di dalam sholat dengan jamaah ya. Tapi kalau pas sendirian itu dinikmati tenan. Ya pas ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati itu pokoknya kaya wong jenengan ngadep Allah niki pun kula ampun ya Allah kula pun kalah. Saya sudah di hadapanmu saya nggak mungkin menang. Lah jangankan kata-kata menang dan kalah aja harusnya nggak ada sih. Kalau di hadapan Allah itu pokoknya kita itu titik di antara lautan samudra. Bahkan titik aja enggak. Nah, itu loh Mas ya. Saya sering bilang begitu. Kamu itu titik setetes air di dalam luasnya samudra, bahkan setetes saja tidak, harus ditutup loh Mas. Karena sampai nih saya ngaku setetes itu ya saya sombong. Bahkan kita itu mengaku setitik dari alam semesta, dari kekuasaan Allah itu saya sombong karena saya ngaku setitik itu urung fana Mas. Makanya titik bak itu kan gitu. Titik bak itu akhir dari ego. Tapi masih akhir loh Mas. Akhirnya titiknya orang-orang. Makanya rahasia titik bak itu sebenarnya rahasia dari puncaknya ego, akhir dari ego. Ego berhenti. Nah, setelah berhenti larut, titiknya nggak ada. Nah, ini tips waktu kepepet. Jadi kalau kita ya sebenarnya saya ulang lagi sebenarnya nggak harus nunggu kepepet. Tapi orang itu sering ilingi ngono nek kepepet. Pas kepepet ya. Iya, saya kira gitu Mas. Yes. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau bukan hanya kepepet aja ya. Pak, jadi kalau kayak gini. Ya selalu ingat Allah. Selalu percaya bahwa kita ini milik Allah. Iya. Nah, sebagaimana pemilik akan selalu menjaga apa yang dia miliki. Iya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.